Jiwa kami sungguh haus kepada Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau, Yesus. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak ada apa-apa. Pagi ini kami hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi oleh karena memelihara, oleh karena Engkau-lah yang sudah memberkati kami. Saat ini kami ada, semakin kami ada. Bapak, kami membawa hidup kami kepada kami mencari wajah, kami menyembah Yesus di dalam hidup kami. Jiwa kami menanti, merindukan Engkau ya Tuhan. Sekalipun di tengah keadaan yang sukar ya Tuhan, tapi kami mau tetap dekat kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami datang pagi hari ini untuk bertemu bersama-sama, membawa hidup kami, membawa hati kami kepada Tuhan Pencipta, kepada Tuhan yang berkuasa sepenuhnya di atas hidup kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang menyembah Yesus. Tiada yang lain selain Tuhan. Terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada bersama kami. Kau ada di dalam setiap hidup umat-Mu. Pulihkanlah keadaan kami. Pulihkanlah. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini semuanya Tuhan kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, beracara, berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama berdoa memulaikan ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Diriku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa, dalam kuasa-Mu, yes Lord. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kami tenang di dalam-Mu saja, sebab Engkau Allah kami. Sungguh Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari Allah. Diriku ya Tuhan, dengan sayap-Mu, naungi
Yesus. Haleluya. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sekali menyanyikan pujian ini dengan iman di saat badai bergelut, di saat oh haleluya, ada Yesus akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami aman di dalam-Mu. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan di saat badai bergelora, dan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja kami. Haleluya. Yes Lord, kami aman di dalam-Mu. Sekalipun badai bergelora di sana.
sudah lewati. Makasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami tahu Tuhan semua karena Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Biarlah kami terus berpaut sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau beri kepada kami pemahaman dan pengertian akan firman. Tolong kami Tuhan, supaya setiap perkataan dari firman boleh memberikan pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Nah saudara, kita tahu lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atas bumi ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Nah, kita tahu semua Tuhan berdaulat, ya. Jadi saudara jangan khawatir, jangan cemas berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan masih pegang kendali segala sesuatu. Nah, ada orang yang karena saking takutnya akhirnya nggak mau keluar rumah. Jadi bahkan ada yang pernah bercerita saking ekstrimnya, dia sudah beli nih ayam, sudah dimasukkan di freezer di 2 hari. Hari itu dia setelah lewat 2 hari itu, kemudian dia dapat kabar tukang jual ayamnya itu positif COVID. Dia buang ayam di kulkasnya yang sudah 2 hari di freezer itu, dibuang. Kenapa? Karena yang antar itu kena COVID. Sudah tidak logika lagi sudah. Kenapa? Karena virus ini nempel di benda mati, dimasukin freezer lagi kan 2 hari, dia sudah pasti tidak akan berkembang. Nah, saking takutnya, tidak mau keluar rumah, akhirnya jadi pucat. Kenapa? Karena tidak pernah kena sinar matahari. Nah, saudara, mari kita juga mau jalani, jangan sampai orang jadi ketakutan yang berlebihan dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya, nah tapi kita juga terus mau melihat bagaimana dalam ini Tuhan itu tetap akan bekerja sesuai dengan planningnya Dia. Nah, tinggal kita bagaimana kita berjalan mengikuti apa nih Tuhan sedang melakukan. Nah, dengan begitu kita akan rasa jauh lebih menikmati. Ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar Bapak Ibu. COVID ini mengajarkan banyak hal, memberitahu kepada kita banyak hal, mengajarkan kepada kita akan banyak hal. Hari ini kita mau belajar salah satunya bagaimana dalam sikap kita dalam kehidupan ini, sikap kita seperti apa. Kita buka dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Katakan begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 14. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita tahu saudara, Maleakhi ini kitab yang terakhir daripada perjanjian lama ditulis, dan kemudian kita tahu setelah kitab Maleakhi itu kemudian ada 400-an tahun lebih, kemudian tidak ada lagi firman yang disampaikan. Yang sampai kemudian baru malaikat memberitahu Imam Zakaria,
bahwa kamu akan punya anak, ya namanya beri nama Yohanes. Itu mulai setelah 400 tahun. Nah, dalam kitab Maleakhi ini dikatakan bahwa Tuhan itu akan membuat perbedaan antara orang yang takut kepada Dia, orang yang beribadah kepada Dia, dengan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Tuhan yang akan membuat perbedaan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya, maka Tuhan katakan orang itu akan jadi milik kesayangan Tuhan. Jadi milik kesayangan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekadar milik Tuhan, tapi milik kesayangan Tuhan. Dan dikatakan dia akan dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya, maka dia akan dikasihi oleh Tuhan. Dan juga dikatakan maka Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan sendiri yang akan melakukan itu, membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak, antara orang takut dengan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita belajar melihat bahwa Tuhan yang melakukan itu. Jadi orang-orang yang berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka tidak akan pernah dilupakan. Bahkan Tuhan sendiri ngomong, segelas air putih yang engkau berikan kepada seseorang, maka upahnya itu akan diingat oleh Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan terus melakukan. Jadi bahkan dalam secara lebih ekstrim Tuhan katakan begini, kalau kamu menerima seseorang nabi, maka upah nabi itu akan kamu dapatkan. Kalau kamu menerima seseorang, upah daripada orang itu kamu akan dapatkan. Kenapa? Karena Tuhan menghargai dalam setiap apa yang kita lakukan dengan atas nama Tuhan. Jadi saudara yang mau terlibat dalam pelayanan, percaya yang akan membuat perbedaan, yang akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bukan kita tapi Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi ini kita mau belajar satu, kita lihat ada satu contoh yang gembala pembina kita beberapa kali sampaikan tentang Obed-Edom dan Abinadab. Ada dua orang ini kita akan lihat dari Obed-Edom dan Abinadab. Bagaimana orang ini yang saya berikan judul khotbah saya adalah respek atau rasa hormat itu mendatangkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang materi. Salah satu di antara berkat Tuhan itu adalah materi. Tapi bukan satu-satunya, salah satu. Ada banyak lagi berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, bukankah kalau kita sehat itu juga merupakan berkat Tuhan? Bukankah kalau kita memiliki keluarga yang baik itu pun berkat dari Tuhan? Dan ada banyak berkat. Ya, saudara punya teman, punya orang yang peduli dengan Bapak Ibu, itu berkat Tuhan. Ya, nah. Kita lihat dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Kita belajar dari Obed-Edom dan Abinadab. Dikatakan begini, dari 2 Samuel pasal 6 ayat 6 dan 7. Dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tambut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena apa? Keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Saudaraku, kita kembali dalam konteks zaman itu. Tabut Tuhan itu adalah tanda Tuhan itu hadir. Setiap kali orang Israel akan perang, maka dia akan bawa tabut itu. Dan tabut itu dibawa itu akan menggentarkan musuh. Berulang kali musuh mengalami kekalahan dengan cara yang aneh-aneh. Caranya Tuhan itu banyak melakukan. Nah, jadi pada waktu tabut itu dibawa, sebetulnya tanda Tuhan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, harusnya dengan kehadiran Tuhan, harusnya
itu memberikan sesuatu. Tapi kenyataannya Uzza mati. Dikatakan dia mati karena keteledorannya dia. Nah, Uzza itu punya bapak namanya Abinadab. Nah, kita coba lihat bahwa sebetulnya kenapa sampai Uzza mati? Kenapa sampai Abinadab kehilangan anak yang namanya Uzza mati dengan cara yang tragis? Nah, kita lihat Abinadab. Ya, siapa dia? 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2 menceritakan bahwa lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah siapa? Abinadab, diam di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat itu tabut tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun, bahkan kalau kita nanti ditambah lagi dengan setelah Daud menjadi raja, lebih dari 20 tahun, tabut itu ada di rumah Abinadab. Kenyataannya anaknya mati pada waktu tabut itu dibawa menuju ke Yerusalem. Nah, saya melihat begini Bapak Ibu, kenapa Abinadab sampai kehilangan anaknya dengan cara tragis? Abinadab, kenapa dia dibawa ke rumah Abinadab? Karena Abinadab itu orang Lewi, dia dari golongan imam. Jadi sebelumnya pada waktu itu Saul, waktu itu Imam Eli kemudian dia membawa tabut itu. Yang memimpin peperangan waktu itu adalah anaknya Imam Eli, dan kemudian Hofni dan Pinehas. Nah saudaraku, dan ternyata kemudian dua anak Eli ini mati dan tabut itu direbut oleh orang Filistin. Nah, orang Filistin membawa tabut itu, dia pertama kali dia lihat orang Israel membawa tabut, dia sudah gentar. Tapi dia bilang, ayo kita kalahkan mereka. Dan akhirnya memang orang Israel dikalahkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Dan kemudian tabut itu mereka bawa ke kuil Dagon, sesembahan mereka. Jadi tabut Tuhan itu dibawa dan bersebelahan dengan patung Dagon. Dikatakan pagi-pagi waktu mereka bangun, patung itu sudah jatuh ke bawah. Oh, mungkin ada sesuatu, entah gempa, entah apa, membuat patung ini jatuh. Kemudian mereka taruh lagi patungnya. Besok patung itu jatuh lagi, dan ternyata posisi jatuhnya itu seperti orang sedang menyembah kepada tabut itu. Dan itu membuat terjadi orang Filistin merasa ngeri, waduh ada apa ini? Dan akhirnya singkatnya mereka bawalah tabut itu. Dan pergilah arahnya itu dibawa dengan kereta yang ditarik oleh lembu, pergilah ke daerah Bet-Shemesh. Di Bet-Shemesh kemudian orang Bet-Shemesh itu pegang tabut, mau ingin tahu isi tabut itu apa. Begitu mereka pegang, mati. Puluhan orang mati di Bet-Shemesh. Bet-Shemesh itu daerah yang sudah ke Israel. Orang Bet-Shemesh bilang, nggak tahu, kami nggak mau lagi terima tabut ini karena mendatangkan celaka. Dibawalah ke Kiryat Yearim di rumah Abinadab. Abinadab karena dia orang Lewi, dia terima. Kenyataannya 20 tahun tabut Allah ada di rumah Abinadab, tidak menghasilkan apa-apa. Kenyataannya anaknya malah mati. Padahal dia yang di sini kita belajar, Abinadab sebagai seorang bapak, dia tidak mengajarkan kepada anak-anak. Saya coba lihat kenapa? Karena yang mengurus tabut bukan dia, harusnya dia yang orang Lewi bapak. Dia serahkan sama anaknya Eleazar. Tadi kan dibilang Eleazar yang mengurus tabut. Pada waktu kemudian Daud mau membawa tabut itu ke Yerusalem, yang disuruh ngantar Uzza dan Ahio anaknya, bukan dia.
Jadi dia memandang rendah, dia menyepelekan tabut Allah. Dia tidak mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Jadi 20 tahun di rumahnya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan kerugian yang besar. Kenapa? Karena dia tidak punya respek sedikit pun terhadap tabut Tuhan. Tidak ada rasa hormatnya terhadap tabut Tuhan. Dan itulah mendatangkan kehancuran dalam kehidupan. Saudara, buat kita, Bapak Ibu, kita semua dan yang juga yang ibadah di rumah. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, saudara, respek orang dengan yang ibadah online itu kadang-kadang enggak. Orang tidak ibadah. Orang kenapa? Orang nonton ibadah. Sambil minum kopi, sambil makan, mau khotbah, mau nyanyi lah, makan, buka WA, buka apa. Respek, rasa hormat itu yang tidak ada. Apa yang kita akan dapatkan? Tidak ada. Kenapa? Karena respeknya itu tidak ada. Jadi buat kita semua, kalau kita datang mau ibadah, ayo kita siapkan hidup kita. Kenapa? Karena kita mau ibadah. Kalau saudara rasa ada kepentingan yang memang harus, ya sudah, datang matikan, silentkan handphone. Kenapa? Karena kita mau ibadah. Ya. Karena kita mau ibadah. Selesai ibadah ya lakukanlah urusan kita. Jadi baik kita ibadah onsite ataupun online, mari kita kalau ibadah ya ibadah. Berikanlah rasa hormat. Meskipun dengan mata fisik kita tidak lihat Tuhan hadir. Tapi bukankah kehadiran Tuhan itu ada dalam hidup kita? Dan kita tahu dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia memperhatikan kita. Nah, respek kita ini kita paling yakin, kadang-kadang mana respekmu, mana rasa hormatmu, katanya. Ya bukan berarti ibadah aku masih serius, kagum-kagum. Tapi respek itu masih kita miliki. Rasa hormat. Abinadab 20 tahun lebih. Karena dia tidak punya rasa hormat terhadap tabut Allah. Dapat apa-apa. Sayang. 20 tahun lebih. Dan dapat apa? Bahkan menderita kerugian. Nah, mari kita mau belajar dari Obed-Edom. Ya. Jadi Abinadab itu tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia sebagai orang tua tidak memberi contoh, tidak memberi teladan kepada anaknya. Dan kalau anaknya mati, ya pasti Abinadab mau nangis air mata darah pun tidak ada gunanya lagi. Dan itu tercatat. Dia mati dengan cara tragis. Nah, kita coba lihat dari 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-12. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Dikatakan begini, berapa lama? 3 bulan, ya. 3 bulan tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Berapa lama tabut itu ada di rumah Obed-Edom? 3 bulan. Siapa Obed-Edom? Dari namanya kita tahu dia bukan orang asli Israel. Obed-Edom, pelayan Edom. Edom itu adalah daerah di luar Israel. Ingat, Esau punya anak, satu Moab, satu Edom. Ya, dan dari garis keturunan ini di luar Israel, Edom ini. Dan dikatakan kalau Alkitab semua mencatat dia itu sebetulnya memiliki arti. Obed-Edom orang Gad. Saudara tahu pernah dengar cerita dari seorang yang tinggi besar, orang Filistin dari Gad namanya Goliat.
Jadi dulunya Obed-Edom ini mungkin perkiraan kita entah orang tuanya kawin campur atau dia, tapi yang pasti dia bukan dari garis Israel asli, tetapi dia menghisapkan dirinya untuk ada bersama-sama untuk menjadi orang Israel. Nah, Obed-Edom ini kok bisa 3 bulan dan Tuhan katakan Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya dan apa yang ada padanya. Kalau dulu kucingnya tidak beranak, dengan hadirnya tabut Allah itu tiba-tiba yang kucingnya yang mandul itu tiba-tiba beranak. Kira-kira ekstrimnya seperti itu. Ladangnya yang tidak menghasilkan, tidak maksimal hasilnya, tiba-tiba karena ada tabut Allah itu tiba-tiba jadi sesuatu yang berubah. Hanya 3 bulan. Kalau tidak ada sesuatu yang ekstrim dilihat oleh orang lain, tidak mungkin sampai orang bilang dia diberkati oleh Tuhan. Tentu ada sesuatu yang berbeda, yang ekstrim sekali sehingga orang bilang hebat ya, kok bisa ya? Kenapa bisa terjadi hanya dalam kurun waktu cuma 3 bulan saja terjadi satu perubahan yang besar? Kenapa? Sederhana. Obed-Edom memberikan rasa hormat, respeknya terhadap kehadiran Tuhan. Dia punya respek, dia punya rasa hormat, dan itu yang mendatangkan keberkatan buat dia. Saudaraku, yang kita butuhkan rasa hormat yang kita butuhkan. Kita tidak harus datang, kita bukan fashion buat baju yang bagus-bagus, yang mewah-mewah, enggak, tapi rapi. Kenapa? Karena kita beribadah. Karena tidak mungkin asal aja lah datangnya pakai baju tidur gitu, baju tidur, gosok gigi, cuci muka, terus kemudian datang ibadah. Saya yakin Bapak Ibu tidak mau. Kenapa? Karena Bapak Ibu menghargai, betul ya? Menghargai. Nah, inilah respect, rasa hormat. Nah, kenapa enggak? Kita sudah dari rumah, kita sudah mau memberikan respect, kita datang. Ayo, saya mendorong kita semua. Jangan telat-telat datang ibadah. Kenapa? Karena kita mau memberikan respect itu. Rasa hormat itu kita berikan. Kita tahu, saudaraku, sebelum kita mulai ibadah, Tuhan hadir enggak? Dia sudah datang tunggu kita. Jadi kalau ada orang bilang, saya kok merasa Tuhan tidak hadir ya, kok rasanya suasana itu tidak langka. Yang salah bukan siapa-siapa, kamu yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada. Bukankah kita datang Tuhan di dalam kita? Kenapa kita tidak bisa rasa Tuhan hadir? Kok bisa kita bilang, oh Tuhan tidak hadir? Karena respek kita itu mungkin yang tidak ada, yang seolah-olah Tuhan hadir itu kalau kita sudah merinding, sudah bergetar-getar tangan kita anggap seperti itu Tuhan hadir. Tidak seperti itu, sudah. Karena Tuhan hadir, dia ada di dalam kita. Nah, yang penting itu adalah bagaimana respek atau rasa hormat kita dengan kehadiran Tuhan. Jadi saya mendorong kita, ayo. Benar, orang nyanyi, kita nyanyi sama-sama. Nyembah, ayo nyembah sama-sama. Jangan nonton orang nyanyi, jangan nonton orang nyembah. Ya, sudah ya, kalau saya lagi khotbah, saudara jangan khotbah gitu ya, supaya jangan berbenturan. Tapi kalau lagi nyanyi, ayo nyanyi sama-sama. Lagi waktu kita dengan firman Tuhan, ayo kita siapkan hati kita. Mungkin ada hal yang kita belum mengerti, mungkin ada hal yang sepertinya kok Pak Benny ini sindir-sindir. Enggak, saya enggak ada bermaksud sindir-sindir, enggak. Saya tidak akan mau menyindir orang lewat khotbah. Kenapa? Karena saya tahu ini firman. Firman tidak boleh disampaikan untuk menyindir-nyindir. Saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya sebelum menyampaikan ini, kan saya kumpulkan dulu, saya doain dulu berhari-hari setelah itu. Selesai khotbah ini saya mulai kumpulkan, nanti minggu depan Tuhan topik yang spesifik apa Tuhan. Dan saya pun berhari-hari saudaraku sampai dan ini yang harus disampaikan, dan kemudian ini yang spesifik yang mesti disampaikan. Saya tahu ini karena Tuhan. Karena apa? Saya belajar memberikan respek atau rasa hormat itu.
Karena saya bukan tukang sindir, saya adalah pembawa firman. Nah, jadi saya akan belajar. Nah, Obed-Edom 3 bulan. Kenapa? Karena dia punya respek. Apa bukti bahwa respek atau rasa hormatnya terhadap tabut Tuhan? Setelah tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem, dikatakan Obed-Edom menjadi penjaga pintu. Dia ada mau dekat dengan tabut ini. Dia ngomong sama Daud, Tuanku Daud, izinkan aku jadi penunggu pintu ini. Karena mungkin dari sisi golongan imam, dia bukan orang Lewi yang harus bisa di dalam. Tapi dia bilang gak apa-apa. Yang penting aku ada di dekat tabut ini. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia punya respect, rasa hormat. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap setia jadi penunggu pintu di tabut Allah. Dan hasilnya itu kita lihat. Apa hasilnya? Ya. Jadi hasilnya kita lihat 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat ketiga. Ini kenapa latar belakangnya ya, katakan begini, baiklah, ini kata Daud, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya, tidak mengacungkannya, tidak peduli tidak ada tabut itu, tidak ada masalah. Tidak ada ibadah, tidak peduli kita, tidak urusan. Tidak ada doa, tidak peduli. Tidak ada beribadah, tidak peduli. Nah, itu kira-kira begitu. Tidak mau, tidak peduli sama sekali pada zaman Saul. Kemudian Daud bilang, kita harus memperhatikan tabut Tuhan. Ya, nah kemudian akhirnya kan singkatnya kan dia Obed-Edom ini kan ikut jemput. Karena dalam konteks cerita itu dikatakan Saul dia mengumpulkan Daud mengumpulkan seluruh orang Israel, termasuk Obed-Edom yang sudah menghisapkan diri menjadi orang Israel itu. Dan dia Obed-Edom ikut memindahkan Daud dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Kenyataannya di tengah jalan Uza mati, dipindahkanlah ke rumah Obed-Edom dan dia menghargai itu. Nah, kita coba mau lihat hasilnya. 1 Tawarik pasal yang ke-26. Mungkin lupa tadi ya. 1 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai 8. Kita lihat orang yang punya respect terhadap Tuhan, nama Tuhan. Orang yang punya rasa hormat kepada Tuhan, nama Tuhan. Lihat hasilnya. 1 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 4 sampai 8. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Syakar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, terus Amil, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Nah, bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara tuan mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, dan Obed, dan Elzabad, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Ayat 8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Kita lihat Obed-Edom, istri, anak, menantu, cucu. Katakan 62 orang ini. Orang yang punya keahlian, pahlawan, orang-orang gagah perkasa yang memegang pemerintahan. Semua
diberkati juga. Udah kepingin anak-anak cucu saudara diberkati oleh Tuhan? Mulai dari diri sendiri. Dengan cara apa? Berikanlah rasa hormat, respect kepada nama Tuhan dan kepada Tuhan. Kalau engkau punya respect, engkau punya rasa hormat, maka firman Tuhan berkata, maka diberkatilah engkau dan anak cucu. Obed-Edom membuktikan kepada kita sampai akhir hidupnya dia tetap setia dengan panggilan. Dia tidak nuntut yang lain, yang penting aku ada dekat aku. Kenapa? Karena dia memiliki respect, rasa hormat. Benar? Dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan kita harus punya ini. Supaya apa? Berkat yang kita terima ini, dapatkan ini akan turun ke anak dan cucu kita. Tapi jangan terus, ya sudah, karena orang tuaku orang yang punya rasa hormat kepada Tuhan, ya otomatis aku akan terima, ya sudahlah suka-suka hidupku. Ingat saudaraku, karena engkau nanti akan punya keturunan juga. Ya, kalau engkau tidak punya sesuatu yang matching juga, klop juga, kalau engkau juga tidak menjaga respect atau rasa hormatmu, maka engkau akan bisa kehilangan juga. Makanya antara orang tua dan anak ini perlu sinergi, sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama punya rasa hormat kepada Tuhan. Nah, untuk itu orang tua, mari ajarkan kepada anak-anak kita, didik mereka, kasih tahu, bukan hanya didik mereka untuk apa? Untuk takut akan Tuhan, untuk punya rasa hormat, belajar sedari kecil. Kalau memang lagi ibadah, ayo, kalau memang ya kita mungkin sekarang kenal lagi tidak ada sekolah minggu, tapi kalau ada, ayo. Dan di rumah kita punya tugas ya. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya kenapa anakmu nakal ya sekarang karena tidak ada sekolah minggu, habis guru sekolah minggunya sih yang tidak peduli. Saudara, jangan salahkan hanya guru sekolah minggu, terlalu berat bebannya dia. Itu anak-anak kita. Kenapa kita harus serahkan tanggung jawab sama orang lain? Hidup-hidup kita, kenapa kita harus serahkan tanggung jawab hidup kita sama orang lain? Kita yang harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Jadi jangan salahkan orang lain, ya habis ibadahnya tidak ada hadirat Tuhan. Ya habis di mana sih yang khotbah mau begitu, habis di mana sih yang melayani begitu, habis di mana sih peralatannya sederhana sekali. Kenapa kita harus lemparkan tanggung jawab sama orang lain untuk kehidupan kita? Ya nggak bisa. Kita yang mesti tanggung jawab dengan hidup kita. Jadi saudara, engkau yang harus peduli dengan aku ini gimana nih? Aku sudah rawat enggak kerohanianku ini dengan baik? Aku sudah mendidik anak-anakku enggak dengan baik? Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Ya. Nah, jadi saudaraku, mulailah dari kehidupan kita. Berikan masalah. Ya. Mari saya mendorong kita semua mulai melatih, ya. Latih diri kita. Waktu kita ibadah, jangan datang terlambat. Kenapa? Karena kita memiliki respect rasa hormat. Kita datang, kalau perlu lebih awal, tapi jangan datang jam 8 belum mulai. Ya, kita mulai jam 10 kurang datang gitu, saudara. Sampai kita mempersiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan. Dan waktu ibadah, ya kita serius. Ya kita mau nyanyi ikut nyanyi, ikut nyembah. Dengar firman, kita siapkan hati kita untuk dengar firman. Waktu kita memberikan korban, kita persembahan, ayo kita berikan dengan sungguh-sungguh. Bukan bersungut-sungut uang. Makanya kita tetapkan, udah, kita tidak jalankan kolektor, udah. Saudara yang mau tergerak, berikan persembahan, silakan berikan. Kenapa? Kita ingin melatih bahwa orang memberi itu dari hati, bukan dipaksa-paksa. Berikanlah rasa hormat, latih ya. Setiap kali kita mulai dengan ibadah hari Minggu, ayo kita berikan respect itu rasa hormat. Di rumah, mari anak-anak engkau belajar memberikan respectmu kepada orang tua. Kalau engkau tidak bisa memberikan respect atau rasa hormatmu kepada orang tua, jangan harap engkau mimpi kalau engkau akan
akan bisa berhasil. Kenapa? Karena dengan orang tuamu yang nampaknya kau tidak bisa lakukan, apalagi dengan Tuhan yang tidak melihat. Mari dimulai. Ya, berikan respect. Mungkin orang tuamu tidak sehebat kamu. Mungkin orang tuamu rasanya kok ketinggalan sekali. Ya, mungkin ada kayak apa saja kita bisa anggap. Kok aneh, kok mungkin. Tapi rasa hormat itu tidak boleh hilang. Respect itu tidak boleh hilang dari diri kita. Apapun yang orang lain lakukan, respect itu tidak boleh hilang. Rasa hormat itu tidak boleh hilang. Ya, jadi dari orang tua, mari kau berikan respect, rasa hormatmu dari anak-anak, berikan kepada orang tua. Kita sebagai jemaat, ya bukan saya gila hormat, enggak. Hanya bagian-bagian, ayo kita sama-sama saling memberikan respect. Saya belajar memberikan respect juga kepada jemaat Tuhan. Saya belajar mempersiapkan ini. Kenapa? Karena respect saya kepada saudara. Saya tidak mau berikan yang asal-asalan. Saya tidak mau berikan yang asal, pokoknya korban, ingat ini ayatnya ini sudah sampaikan. Enggak. Kenapa? Karena saya belajar memberikan respect saya kepada jemaat supaya jemaat dapatkan makanan yang berkualitas. Karena ini merupakan respect saya kepada Tuhan. Ini yang saya lakukan. Ini yang kami belajar lakukan. Meskipun ada jemaat yang begini-begini, tapi kami belajar sebagai gembala, sebagai pemimpin memberikan respect kepada jemaat Tuhan. Tetap mengingatkan, tetap menasehati. Begini. Kami kan bagian kami adalah memberikan respect kepada jemaat. Ya kami akan berikan respect itu. Karena itu bagian dari respect kami kepada Tuhan. Ini yang kami lakukan. Nah, untuk itu mari kita belajar. Ya, anak-anak belajar, berikan respectmu kepada orang tua. Orang tua juga belajar memberikan respect kepada anak. Kalau kau juga kehilangan respect kepada anakmu, ini susah. Bagaimana kau bisa mengeluarkan berkat itu untuk dia sementara kau tidak punya respect sama dia? Ya, jadi belajar kita bersama-sama. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Berapa lama pun kita ada, yang aku sih baru jadi orang percaya, tidak ada masalah. Obed cuma 3 bulan. Obed itu cuma 3 bulan. Tapi Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Saya berdoa kita semua menikmati berkat Tuhan ini. Karena kita tahu kita sedang memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan dan nama Tuhan itu. Jaga baik-baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Hamba berdoa dari tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami kehilangan rasa hormat kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, dengan cara hidup kami yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan keinginan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di hari ini kami boleh belajar berubah kehidupan kami. Dan kami awali dari rumah kami masing-masing. Waktu kami beribadah, waktu kami di tempat usaha kami, waktu kami di tempat kerja kami belajar memberikan respect kepada orang-orang yang pantas mendapatkan respect atau rasa hormat. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada untuk hari ini. Dari tempat ini hamba berdoa, Engkau memberkati setiap anak-anak, memberkati mereka Tuhan. Engkau rubah kehidupan kami Tuhan. Engkau rubah. Kami mau Tuhan. Kami mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami
Biarlah kami masing-masing menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama, terpujilah nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan, engkau boleh tidak setuju, tapi engkau tidak boleh kehilangan rasa hormat kepada pemimpinmu, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada, otoritas yang ada di atasmu. Engkau boleh tidak setuju dengan mereka, tapi engkau tidak boleh tidak punya rasa hormat. Karena rasa hormat ini adalah karakter yang harus engkau latih dalam diri. Makasih Tuhan, makasih, makasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih Tuhan. Kiranya engkau sempurnakan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu itu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position gak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kapan ada seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya?
apa posisi saya. Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata kalau semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar, tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu, ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Mari bersama-sama sekali lagi. Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. El Shaddai,
pada hari ini Tuhan, Kau berikan kami Tuhan untuk berkumpul, untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Tuhan ajar kami percaya Tuhan buat setiap apapun yang terjadi di hidup kami itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan mungkin keadaan ini sedang tidak baik Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kalau kami di dalam Engkau Tuhan, kami aman Tuhan, kami tenang karena kami tahu ada Engkau yang selalu beserta kami di hidup kami Tuhan. Kalau Engkau yang pegang hidup kami Tuhan, maka hidup kami aman Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya Tuhan buat negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Tuhan biar ada damai atas Indonesia Tuhan. Tuhan biar Tuhan kami serahkan pemerintahan ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Tuhan Kau berikan presiden kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa khususnya buat provinsi kami Sumatera Barat Tuhan. Juga untuk kota kami ini, Kota Padang Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk kami terus membawa kota kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu sendiri Tuhan berkata Tuhan, kesejahteraan kota di mana Engkau kami buang itu juga kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemerintahan kota kami Tuhan, juga tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Yerusalem Sumatera Barat Tuhan, untuk Mentawai Tuhan. Tuhan biar Tuhan bangkit anak-anak muda yang cinta akan Kau dari Mentawai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Rock Tuhan, pembinanya Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk bahkan Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan Kau terus yang pakai anak-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan apapun yang beliau kerjakan Tuhan Engkau yang buat berhasil dan beruntung Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa juga untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan hati setiap kami Tuhan. Engkau yang berkati terus Bapa. Terima kasih Tuhan juga Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berikan berkat berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kau tutup bungkus kami Tuhan, sebentar kami akan rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara kita mengangkat tangan kita, mengangkat hati kepada Tuhan. Supaya yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sukacita dari Yesus Kristus Anaknya yang bersekutu dengan Allah Roh Kudus yang menuntun menyertai dalam seluruh kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sampai ketemu kembali di pada minggu depan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.